Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Film kali ini dipersembahkan oleh Corona Picture. Entah suatu sengajaan atau bukan, film ini diproduksi pada tahun 2012. Sebelum wabah corona pertama kali muncul pada tahun 2020. Kok bisa ya? Ini suatu kesengajaan atau hanya kebetulan saja memiliki nama yang sama? Tapi itu tidaklah penting, karena alur cerita film kali ini sama sekali tidak membahas virus corona, melainkan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang memiliki keterbatasan mental yang menjadi korban dari sebuah permainan yang bernama Truth or Dare. Dan inilah kisahnya. Di suatu malam, pada sebuah pesta, tampaklah sekelompok pemuda yang tengah asik dengan acara pesta tersebut. Mereka bernama Gemma dan Chris, serta Paul dan Eleanor. Kemudian datanglah satu orang lagi yang bernama Luke. Si Luke ini merupakan seorang pengedar barang haram dan ia membawa sebuah bingkisan yang berisikan barang haram. Kemudian menikmatinya. Lalu tampaklah salah seorang pemuda yang mengambil sebuah foto yang berisikan gambar Gemma dan sahabat-sahabatnya. Diketahui pemuda ini bernama Felix. Ia tampak sedang memandangi Gemma yang tengah asik menari dengan begitu riangnya. Tampaknya si Felix ini menyukai Gemma cuy. Terlihat dari pandangannya yang begitu dalam saat menatap Gemma. Kemudian adegan pun pindah dan memperlihatkan Eleanor yang tengah hendak melakukan ritual membajak sawah dengan si Paul. Namun sayangnya si Paul justru tak sadarkan diri, karena mungkin terlalu banyak memakai barang haram. Kembali ke Felix yang tampaknya memberanikan diri untuk mendekati Gemma. Dan Gemma yang sudah tahu bahwa Felix menyukainya, ia pun menggapai tangan Felix dan mengatakan bahwa ia bukanlah gadis yang baik bagi Felix. Dan hal itu disaksikan oleh Eleanor. Kemudian mereka pun memulai permainan Truth or Dare. Aturan permainan ini ialah mengatakan kejujuran atau memilih sebuah tantangan yang dilontarkan oleh salah satu orang yang akan memberikan pertanyaan kepada orang yang mendapat undian. Dan botol undian mengarah kepada Felix. Lalu ia pun harus memilih antara jujur atau tantangan. Ya, karena Felix ini orangnya malas ribet, ia pun memilih untuk berkata jujur. Lalu Eleanor bertanya kepadanya bahwa jika Felix memiliki sebuah opsi untuk memilih seorang gadis untuk dia ajak bermain mantap-mantap dengannya, siapakah gadis itu? Dan Felix pun menunjuk Gemma yang saat ini sedang berstatus pacar dari Chris. Tentu Chris tidak akan membiarkan pacarnya digauli oleh pria lain begitu saja. Lalu Chris menampar wajah Felix dengan tidak santuy. Tamparan Chris tampaknya membuat hati Felix sangat hancur. Ia merasa harga dirinya direndahkan di depan umum oleh Chris. Kemudian adegan loncat setelah 1 bulan berlalu dari peristiwa itu. Tampak Luke dan Chris hendak menghadiri undangan ulang tahun dari Felix, juga dengan Gemma dan Eleanor. Di dalam perjalanan, Eleanor membahas bahwa keluarga Felix sangatlah kaya. Ia memiliki ratusan hektar tanah serta rumah yang besar. Gemma pun heran kenapa tiba-tiba Eleanor sangat terobsesi dengan uang, padahal ayahnya sendiri juga sangat kaya. Lalu Paul pun menyinggung bahwa perusahaan milik ayah Eleanor habis kebangkrutan. Setelah beberapa lama mereka menempuh perjalanan menuju lokasi pesta, akhirnya mereka pun sampai di sana. Kemudian datanglah seorang pria tua yang memberitahukan bahwa Felix tidak ada di rumahnya. Ia berada di sebuah pondok di dalam hutan pribadinya. Dan mereka pun harus melalui jalan setapak yang tak dapat dilalui oleh mobil. Dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah pondok tempat Felix berada. Lalu mereka disambut oleh kakak Felix yang bernama Justin. Kemudian Justin menjelaskan bahwa Felix sedang berada di sebuah kota bernama Chile. Ia terjebak di sana karena jadwal penerbangannya yang diundur. Karena Justin tahu bahwa teman Felix akan datang untuk merayakan ulang tahunnya, Justin mempersiapkan sebuah minuman untuk dinikmati. Nah, singkat cerita, siang pun berganti malam. Dan tampaknya si Eleanor ini sakne dan tertarik dengan Justin yang memiliki tubuh kekar layaknya seorang prajurit. Dan ternyata Justin ini memanglah seorang prajurit cuy.
Ia merupakan angkatan darat yang pernah ditugaskan di Afghanistan selama 3 tahun lamanya. Kemudian Justin mulai mendekat dan menanyakan perihal Felix, yang katanya mereka ini adalah teman baik Felix. Tentu saja Eleanor mengatakan iya. Mereka semua memanglah teman baik Felix. Saat Justin menuangkan sampahnya ke gelas mereka berdua, dengan sengaja Eleanor mendorong tubuh Gemma hingga membuatnya menabrak Justin dan sampahnya miliknya tumpah membasahi tubuh Justin. Karena bajunya basah, tentu Justin perlu menggantinya. Saat mengganti baju, Gemma melihat bekas luka yang ada di tubuh Justin. Ya sudah jelas dong, namanya juga tentara. Ya pasti punya bekas luka di tubuhnya. Kemudian Justin mengajak mereka bertiga untuk memainkan sebuah permainan, yaitu Truth Order. Beberapa putaran telah mereka lalui. Namun dengan sengaja Justin menyetok botol yang mengarah kepadanya, dan ia memilih berkata jujur. Kemudian ia mengatakan bahwa sebenarnya Felix tidak ada di kota Chili. Ia mati menghabisi dirinya sendiri dengan cara digantung saat Justin baru saja pulang dari Afghanistan. Dan dari kabar itu, suasana pun menjadi sangat menegangkan. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya mereka berlima yang menjadi sasaran Justin setelah tragedi tersebut? Dengan gampang, Justin menjawab bahwa menurutnya merekalah teman baik Felix. Tentu mereka mengetahui apa yang terjadi dengan Felix, sehingga ia berani mengakhiri dirinya sendiri. Kemudian Justin mengeluarkan sebuah kartu pos yang ia temukan di saku milik Felix yang dikirim oleh seseorang yang bertuliskan ejekan kepada Felix. Dari kartu itu Justin menyimpulkan bahwa orang tersebut ada di antara mereka. Chris yang muak dengan perlakuan Justin yang tidak masuk akal itu, ia pun pergi. Namun dia pun dihadang oleh Justin. Walau sempat melawan kepada Justin, mereka semua tidaklah lawan yang sebanding dengan mantan tentara dari Afghanistan ini. Bahkan Paul harus kehilangan jari miliknya setelah ditembak oleh Justin menggunakan pistol miliknya. Kemudian Justin pun menyuruh Luke untuk mengikat mereka semua ke sebuah kursi yang telah ia siapkan. Lalu masukkan segala peralatan komunikasi ke sebuah box yang berisikan granat dan sejenisnya. Melihat hal itu, Luke pun sangat takut kepada Justin. Nah, di antara mereka berlima, hanya Luke lah yang tak diikat oleh Justin. Lalu Justin mengajak Luke keluar dan menanyakan apakah ia mengirim kartu pos tersebut kepada Felix. Luke yang tampak gugup tidak mengakuinya, karena sepertinya memang bukan dialah yang mengirimnya, melainkan adalah Chris yang sempat membuli Felix saat di pesta waktu itu. Nah, tak berselang lama setelah itu teriakan terdengar dari dalam. Lalu mereka berdua pun masuk. Kemudian Justin yang telah selesai dengan Luke mulai menginterogasi mereka berempat yang saat ini terikat pada sebuah kursi. Dan giliran pertama jatuh kepada Gemma. Namun Gemma tetap tidak menjawab. Ia tidak tahu siapa yang mengirim postcard tersebut. Hingga setelah Justin memaksanya, Gemma dengan terpaksa menunjuk Chris yang menurutnya pengirim postcard tersebut. Namun Chris tetap tidak mengakuinya. Ia berdalih bahwa saat postcard tersebut dikirim, ia sedang berada di Spanyol dan tidak mungkin mengirimkannya dari sana. Mendengar alasan tersebut, Justin kembali melanjutkan permainannya. Kali ini giliran Chris yang harus memilih jujur atau memilih sebuah tantangan. Dan Chris dengan songongnya memilih tantangan. Mendengar jawaban itu, Justin mengeluarkan alat miliknya yang berisikan 2 cairan bening yang salah satunya merupakan asam baterai. Dan dengan merasa tidak bersalah kepada Gemma yang akan menjadi korban dari alat tersebut, Chris pun memilih keran sebelah kiri. Beruntung kali ini pilihan Chris benar. Ia memilih keran sebelah kiri yang berisikan air putih biasa. Lalu permainan kembali dilanjutkan. Dan kali ini giliran Justin yang harus bermain. Ia pun memilih jujur. Lalu Gemma bertanya kepadanya, mengapa Justin memilih mereka berlima sebagai orang yang diinterogasi terkait tragedi kematian Felix. Justin pun menjawab bahwa di sebuah ranjang tidur Felix ditemukan sebuah foto mereka berlima yang wajahnya terhapus.
Dan menurut Justin, itu mendefinisikan bahwa mereka berlimalah orang yang bersalah atas kematian yang dilakukan oleh Felix. Kemudian Justin kembali memutar botolnya. Sekarang pilihan jatuh kepada Eleanor. Karena memang sejak awal ia menduga bahwa yang mengirim kartu tersebut adalah Chris, Eleanor pun memilih Chris. Kemudian entah apa yang dipikirkan Chris, ia mengakui bahwa memang ialah orang yang mengirim kartu pos kepada Felix. Namun jawaban tersebut tidak membuat Justin menjadi puas, dan ia pun menghentikan permainan gilanya itu. Justin mulai memasang selang ke mulut Chris dan meminta Paul untuk memilih keran mana yang harus ia buka. Dan Paul memilih keran sebelah kiri. Dan setelah keran dibuka, ternyata tangki tersebut berisikan asam baterai, yang tentunya apabila Chris menelannya, ia akan meninggoy. Kematian Chris tentu membuat semua temannya menjadi syok, dan membuat Gemma dengan terpaksa mengatakan bahwa memang benar jika tidak ada satupun di antara mereka yang peduli terhadap Felix. Ia juga menuturkan bahwa Felix adalah orang yang baik, dan jika ia menonton perbuatan yang dilakukan kakaknya ini, ia akan merasa jijik. Namun Justin justru mengatakan bahwa mungkin Felix adalah orang yang baik dan tertutup, tapi ia berasal dari keluarga yang sama, yang berarti Felix juga memiliki jiwa psikopat seperti kakaknya. Nah, tiba-tiba salah seorang temannya yang bernama John C. datang ke rumah itu. Ia datang karena GPS yang dikirim Luke secara sembunyi-sembunyi. Karena merasa bahwa John C. ini tidak mungkin mampu mengalahkan Justin dengan tangan kosong, Luke pun menyuruhnya pergi dari sana. Namun si John C. ini orangnya ngeyelan. Ia tetap memaksa masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Hingga pada saat Justin keluar, John C. pun ketakutan dan hendak pergi. Namun semua itu sudah terlambat. Si Justin tetap memaksanya untuk masuk ke sana. Dan karena merasa tertindas, John C. pun memukul Justin dan menyemprotkannya semacam cairan basah ke wajah Justin, yang membuat matanya menjadi perih. Namun Justin jauh lebih cepat dibandingkan John C. Justin pun meraih tangan John C lalu mematahkannya. Kemudian menyemprotkan spray milik John C ke wajahnya sendiri. Luke yang melihat kejadian tersebut hanya bisa ketakutan. Dan Justin menyuruhnya untuk menghabisi John C menggunakan pistolnya. Karena dipaksa oleh Justin, dengan terpaksa Luke pun harus menghabisi temannya sendiri dengan tangannya. Sementara adegan dramatis itu terjadi, Gemma yang sedari tadi berusaha membebaskan diri menggunakan gergaji yang ia temukan. Akhirnya ia berhasil melepas selotip yang mengikatnya. Dan karena tidak memiliki banyak waktu, Eleanor menyuruh Gemma untuk pergi mencari bantuan. Kemudian saat Justin masuk, ia mengetahui bahwa Gemma berhasil membebaskan diri. Ia pun bergegas mencarinya dan menyerahkan Paul dan Eleanor kepada Luke yang telah dipercayainya. Gemma yang kabur dan mencari bantuan telah sampai di rumah Felix. Karena tidak ada yang menjawab panggilannya, ia pun masuk nyelonong begitu saja. Kemudian dia melihat sebuah kabel yang tertancap pada stop kontak yang menandakan adanya orang di rumah ini. Lalu ia pun mengikutinya. Dan betapa terkejutnya ia. Ternyata Felix masih hidup dan sedang menyaksikan siaran langsung dari pondok tempat mereka disiksa. Namun sepertinya Felix sedang sekarat. Dan saat Gemma sedang berusaha menjelaskan kepada Felix bahwa ia tidak bermaksud melecehkannya, tiba-tiba ayah Felix datang dan menodongkan senjatanya ke arah Gemma. Dengan cepat, Gemma segera berlindung dan masuk ke dalam kolong tempat tidur. Lalu meraih tangan Felix yang terdapat semacam benda tajam di jari telunjuknya. Dia pun mengancam ayah Felix untuk menjauh darinya. Ayah Felix yang melihat kesungguhan ancaman Gemma, dia pun meletakkan shotgun miliknya lalu pergi meninggalkan Gemma. Kemudian Gemma mengambil shotgun milik ayah Felix lalu secara tidak sengaja menghabisinya. Lalu ia pun berusaha mencari bantuan menggunakan komputer milik Felix. Sayangnya komputer tersebut tidak tersambung ke internet dan ia pun mendengar suara mobil. Menyadari jika itu adalah Justin, ia pun keluar dari ruangan itu.
lalu bertemu Justin di sebuah lorong. Sayangnya tembakan yang dilontarkan oleh Gemma meleset dan Justin pun menangkapnya. Beralih ke Luke yang berada di pondok bersama Eleanor dan Paul. Ternyata setelah beradu argumen dengan Eleanor yang meminta Luke untuk membebaskannya, Luke justru mengaku bahwa dirinya lah orang yang mengirim kartu pos kepada Felix. Ia tidak tahu bahwa tindakannya tersebut akan berujung seperti sekarang ini. Namun karena Luke telah bertindak terlalu jauh dan telah membunuh temannya sendiri, ia pun tidak mau membebaskan Paul dan Eleanor dan lebih memilih bersama Justin yang ia anggap mampu menyelamatkannya. Lalu Paul meminta kepada Luke untuk mengambilkannya sebuah ponsel untuk meminta bantuan. Bukannya mengambil ponsel, ia justru mengambil barang haram untuk ia berikan kepada Paul agar mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Tentu Paul tak terima dong dan menjauhkan Luke darinya. Rupanya diam-diam Eleanor mulai terbebas dari selotip yang mengikat tangannya. Ia pun meminta kepada Luke untuk memberinya sedikit barang haram. Dan saat ia memberi barang tersebut dengan jari kelingkingnya, Eleanor menggigit jari tersebut hingga putus dan mendorong Luke hingga membuat Luke jatuh dan matoy karena terkena benda tajam. Beberapa saat setelah itu, Justin pun muncul dengan membawa Felix yang lumpuh dengan kursi rodanya. Melihat itu, Eleanor yang geram hendak menyerang Felix. Namun dihadang oleh Justin yang sempat terkena tembakan Eleanor. Kemudian saat Eleanor hendak menembaknya, Justin meraih tangannya lalu menancapkan benda tajam ke tubuhnya. Dan Justin pun mencekik leher Eleanor namun dihentikan oleh Paul dengan menancapkan benda tajam ke kaki Justin. Kemudian saat Justin sedang sibuk dengan Paul, Eleanor mengambil cairan asam baterai yang terdapat di wadah kaca lalu menghantamkannya. Keadaan pun berbalik di sini. Sekarang giliran Justin yang terikat di tiang kayu. Lalu Eleanor menyuruh Paul untuk pergi menunggunya di mobil, sedangkan ia akan menginterogasi Felix. Dan Eleanor pun mulai menyatakan argumennya bahwa Felix menghabisi dirinya sendiri bukan karena dibully oleh Chris, tetapi karena takut kepada kakaknya sendiri. Lalu Eleanor menceritakan sebuah kejadian di mana ia yang sedang mabuk membawa Felix yang polos itu ke sebuah kamar, yang mana di kamar tersebut telah ada Paul yang tengah tak sadarkan diri. Eleanor menyuruh Felix untuk berbuat tak senonoh kepada Paul, dan Eleanor merekam kejadian tersebut dengan ponsel miliknya. Kemudian beberapa saat setelah itu, perusahaan ayah milik Eleanor pun bangkrut dan sedang membutuhkan biaya untuk memulihkannya. Nah, si Eleanor ini memiliki sebuah ide jika keluarga Felix yang kaya raya itu dapat membantu keluarganya yang sedang jatuh. Kemudian Eleanor mengancam Felix akan menyebarluaskan video memalukan itu ke semua orang, termasuk kakaknya, jika keluarganya tidak mau membantu keluarga Eleanor. Nah, jadi kesimpulannya, si Felix ini ketakutan jika kakaknya yaitu Justin yang akan pulang dari Afghanistan itu mengetahui hal yang menjijikan itu. Dan ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja daripada harus mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan dari kakaknya yang psikopat itu. Dan terungkaplah sudah sebuah kebenaran dari kejadian ini. Ternyata biang keroknya adalah si Eleanor. Kemudian setelah selesai dengan Justin, Eleanor mendekati Felix dan memberikannya sebuah pilihan: mati meledak bersama kakaknya atau harus menanggung malu karena video tersebut. Dan Felix pun lebih memilih untuk meninggoy dengan meledakkan granat yang diberikan Eleanor kepadanya. Dan boom, film pun berakhir dengan ending yang sangat tidak santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.